Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdalillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baiklah, pada kali ini Ustazah akan menjelaskan mengenai jumlah fi'liyah. Tapi sebelumnya kita kembali dulu sedikit mengulang atau mengulas mengenai jumlah ismiyah. Jadi pada dasarnya jumlah atau kalimat, susunan beberapa kata dalam bahasa Arab itu dibagi ke dalam 3 bagian. Ada yang dinamakan jumlah ismiyah, ada yang dinamakan jumlah fi'liyah, dan ada yang dinamakan dengan syibhul jumlah. Bagaimana yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Jadi pada umumnya jumlah ismiyah itu adalah gabungan dari mubtada dan khabar. Ada mubtada, ada kalimat pembuka, dan ada informasi terkait kata tersebut atau kalimat tersebut. Dan biasanya yang menjadi mubtada itu harus isim, harus kalimat isim. Kalau khabarnya bisa isim, bisa juga fi'il, bisa juga ya syibhul jumlah. Jadi yang fokus kita adalah mubtada itu harus kalimat isim. Dan isimnya harus isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang maknanya khusus atau sudah diketahui oleh si pendengar apa yang dimaksud oleh si pembicara. Di sini kita akan merincikan jenis dan contoh jumlah ismiyah. Yang pertama, mubtada berupa nama atau isim. Misalnya, Muhammadun jamilun, bukan jamilun. Ini salah, ini yang menulis di website ini. Muhammadun jamilun. Muhammad itu ganteng. Muhammad adalah mubtada. Informasi mengenai Muhammad disebut dengan khabar mubtada. Apa informasi terkait? Yaitu kata jamil. Muhammad itu isim dan ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena nama Muhammad, karena Muhammad itu adalah nama. Nama pasti sudah maknanya khusus. Ketika ada orang yang mengatakan kepada kita Muhammad, berarti yang dimaksud adalah Muhammad yang itu. Kemudian ada yang berupa gabungan mubtada, tapi mubtadanya bentuk isim dhamir. Anta muslim, kamu seorang muslim. Mubtada berupa isim isyarah. Hadza muallimun. Hadza mubtada, muallimun khabarnya. Ini adalah seorang guru. Mubtada berupa isim mausul. Kemarin sudah dijelaskan, isim mausul itu seperti allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati atau allawati. Di sini kita taruh di bagian awal adalah isim mausul. Allazi faza bil musabaqati sya'irun. Yang memenangkan perlombaan itu adalah seorang pemuisi atau seorang penyair. Di sini dimasukkan juga mubtada berupa isim masdar yang ditakwil. Antudarrisa khairul lak. Ditakwil artinya an, sekalipun itu huruf nasab, tudarris itu fiil mudhari', tapi ini ditakwilkan seolah-olah ini seperti isim masdar, dirosah. Dirosatun khairul lak. Jadi antudarris bermakna dirosah. Ad-dirasatu khairul lak. Studi itu lebih baik bagimu, belajar itu lebih baik bagimu. Seperti itu ya. Kemudian ada mubtada berupa gabungan mudhof dan mudhofun ilaih. Mudir dengan kata al-madrasah. Mudir itu ketua.
Al-madrasah sekolah. Tapi kalau kita gabungkan menjadi pola mudhof dan mudhof ilaih, maka kata yang pertama harus dihilangkan alif lamnya, tidak boleh bertanwin. Kata yang kedua harus diidofahkan dengan i'rab jar. Menjadi mudirul madarasati, kepala sekolah. Nah, ini menjadi mubtada. Gabungan dua kata ini menjadi satu kesatuan disebut dengan mubtada. Apa informasi mengenai mudirul madrasah? Nah, khabarnya adalah syadidun. Kepala sekolah itu kejam atau ketat gitulah ya. Syadid, sangat. Nah, kemudian kita cari contoh jumlah ismiyah dalam Al-Quran. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu mubtada, dan mubtada itu dalam posisi kalimat isim seperti ini, lafzul jalalah ya harus dirofakkan. Tanda rofaknya adalah dhammah. Makanya kita baca Allahu. Mana khobarnya? Khobarnya adalah idhofah. Khaliqu kulli syai'. Allah, bagaimana Allah itu? Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Khaliqu mudhaf, kulli syai' mudhafun ilaih, kulli mudhaf syai'in mudhafun ilaih. Jadi ada pengidofahan yang berganda di sini. Ada dua idofah. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kemudian contohnya lagi, Allahu ghaniyun 'anil 'alamina. Allahu mubtada. Nah, mana informasi mengenai mubtada ini? Ghaniyun. Allah itu maha kaya. Nah, inilah mubtadanya. 'Anil 'alamin. Nah, dari semesta alam. Kalau ini sibhul jumlah sebagai keterangan tambahan dari khobarnya ini. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, apa itu sibhul jumlah? Nah, sekedar mengulas kembali, adalah gabungan jar dan majrur atau gabungan dari dzarab dan mazruf. Contohnya seperti 'anil 'alamin. Kalau untuk dzarab mazruf, indal bab, amamal fasli. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung ke pengertian jumlah fi'liyah beserta contohnya. Nah, apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Ingat ya, perbedaan jumlah fi'liyah dengan ismiyah adalah kita melihat kata yang pertama dari susunan kalimat panjang itu. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan kalimat fi'il atau kata kerja. Baik kata kerjanya madhi, mudhari' ataupun amar. Adapun susunan kalimat dengan jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il sebagai kata kerja dan fa'il sebagai pelaku atau subjeknya. Jadi kalau lebih simpel lagi, jumlah fi'liyah itu adalah gabungan dari fi'il dan fa'il, gabungan dari kata kerja dan subjek pelakunya. Kita lihat contoh dari jumlah fi'liyah. Misalnya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jumlah fi'liyah karena diawali oleh qala. Qala itu kan fi'il madhi. Kalau ada fi'il, kita cari dulu fa'ilnya. Sebelum memutuskan fa'ilnya adalah huwa di dalam qala ini, kita lihat dulu apakah ada isim zahir setelah fi'il yang fungsinya sebagai subjek. Nah, dalam kalimat ini Rasulullahi mudhaf mudhafun ilaih, inilah yang menjadi fa'il dari qala. Qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah. Pekerjaannya apa? Ngomong, berkata. Siapa yang ngomong? Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kalimat doa. Kalau kita uraikan, shalla fi'il, Allahu fa'ilnya, alaihi jar majrur ini, wasallam huruf ataf, sallama ini juga fi'il. Mana fa'ilnya? Huwa yang ada di sallama. Kembali kemana? Ke Allah. Itu kalau kita uraikan i'rabnya. Kemudian contoh yang lain lagi. Hal jaa abuka. Hal jaa abuka. Ini juga jumlah fi'liyah, walaupun diawali oleh hal huruf, tapi kita melihat setelah huruf ini apa yang ada adalah fi'il madi. Makanya hal jaa abuka, apakah bapakmu telah datang? Na'am, iya. Qad jaa. Walaupun diawali qad, ini tetap jumlah fi'liyah namanya. Jadi kalau huruf saja tidak ada pembagian. Artinya walaupun diawali oleh huruf-huruf seperti ini hal, qad, tapi yang kita lihat adalah kalimat setelah huruf itu untuk memastikan apakah ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Setelah qad apa? Fi'il. Maka ini adalah jumlah fi'liyah. Qad jaa. Apakah bapakmu telah datang? Iya. Sungguh dia telah datang. Sementara di kalimat jaa abuka, hal jaa abuka, jaa fi'ilnya, mana fa'ilnya? Abuka, bapakmu.